Julbrit, pace bene, masih di mea culpa. Hari ini kita mendalami satu kisah menarik. Untuk menarik, ada seorang aktris cantik pada masanya, juga pada masa kini, bahkan kecantikannya natural, tidak dibuat-buat, tidak dengan filter berlebihan. Seorang aktris Hollywood pula levelnya, international level, mau menjadi suster. Bukan ketika karirnya meredup, tapi sebaliknya ketika karirnya sungguh sedang meroket, tapi dia memilih menjadi seorang suster, suster di gereja Katolik. Namanya Dolores Hart. Itu namanya. Kemudian sebelumnya bernama Dolores Hicks. Dia lahir tanggal 20 Oktober tahun 1938. Sekarang usianya diperkirakan 82 tahun dan belum, sejauh saya membuat video ini, belum diberitakan meninggal dunia. Nah, apakah dia ini artis abal-abal boleh dikatakan? Nah, tidak juga, karena dia bermain film bersama dengan Elvis Presley, bintang film, penyanyi yang hebat dengan cambangnya dan celananya yang khas. Dia berjudul film yang dibintanginya berjudul Loving You. Dan dia juga terlibat dalam 10 film lain di rentang 5 tahun. 5 tahun, 6 tahun karirnya di dunia perfilman. Dia membuat film misalnya berjudul Wild East Wind, itu tahun 57. Ada King Creole tahun 58. Ada juga film tahun 60-an Where the Boys Are, di mana para lelaki itu berada. Lalu dia meninggalkan Hollywood ketika berusia 24 tahun, ketika sedang cantik-cantiknya. Bukan karena karirnya berakhir, tetapi karena memang memutuskan untuk hidup dalam satu biara suster, masuk ke dalam satu kongregasi, ordo, lebih tepatnya ordo Benediktin. Maka dia disebut sebagai Suster Dolores Hart, OSB, Ordo Santo Benediktin. Menjadi suster lebih ke kontemplatif malah. Apa itu kontemplatif? Suster-suster yang lebih banyak memberi perhatian dalam doa di biara-biara. Dan sungguh menarik bahwa dia memilih untuk meninggalkan karirnya di dunia perfilman. Di Hicks merupakan Dolores Hicks, maksudnya anak satu-satunya dari seorang aktor, Bert Hicks, dan istrinya bernama Harriet Hicks. Tetapi sayangnya keluarga ini tidak bertahan cukup lama. Ketika dia berusia 3 tahun, ada percekcokan antara suami dan istri, ayah dan ibunya, dan akhirnya mereka bercerai. Dan dia berkata memang dia mengalami masa kecil yang sulit, dan memang orang tuanya menikah di usia yang sangat muda, ketika orang tuanya berusia 16 dan 17 tahun, dan mereka sebenarnya orang-orang yang baik. Tetapi begitulah, barangkali karena ketidakcocokan, dan akhirnya memutuskan untuk bercerai. Tentu gereja tidak merestuinya, tetapi mereka mengambil keputusan itu. Tetapi semangat religiusitas ada dalam diri Hicks, si Dolores ini. Di usia sangat muda, bapaknya masuk dalam kekatolikan. Lalu kemudian demikian bertumbuh sampai besar. Dolores Hicks dididik di dalam kekatolikan sampai sedemikian Katolik dia memutuskan mau menjadi seorang suster. Dolores Hicks juga terlibat dalam pembuatan film Franciscus Assisi, di mana dia berperan sebagai Santa Clara. Nah, apakah ini berpengaruh pada panggilan hidupnya? Boleh jadi, karena dia terlibat dalam film rohani yang sedikit banyak memengaruhi pola pikirnya dan semangatnya menjadi seorang religius. Nah, akhirnya Dolores Hicks memilih menjadi suster. Nah, ini bagian yang menarik saya pikir. Memang itu terjadi pada tahun 1963, ketika dia berusia sekitar 24-25 tahun.
bukan karena keputusasaan, maka ia memutuskan menjadi seorang suster. Bukan karena kegagalan dalam karir, dia cemerlang dalam karirnya, tetapi karena keseluruhan hidupnya ingin dia berikan bagi Allah. Nah, saya membuat video ini bertepatan dengan hari raya kabar sukacita. Maria menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel. Untuk bisa mengatakan ya pada kehendak Allah, Maria harus membayarnya dengan totalitas hidupnya sebagai pengabdian. Untuk benar-benar terlibat dalam karya keselamatan ini, Maria harus membayar mahal. Dia harus mengabdikan keseluruhan hidupnya dengan menjadi bagian dari karya keselamatan yang dilakukan oleh Kristus. Maria hadir sebagai ibu, dan ini ditegaskan oleh Paus Fransiskus juga dalam satu sermon yang dia sampaikan. Nah, untuk menjadi ibu dari seorang Yesus ini tentu bukan perkara gampang. Dia harus menjaga nama baik dirinya dan nama baik putranya. Dan benar itu terjadi dalam kesetiaan. Maria ikut mulai dari peristiwa lahirnya putra tentu saja sampai kepada Yesus diturunkan dari salib, bahkan peristiwa Yesus bangkit. Maria selalu hadir dalam peristiwa yang dialami oleh Yesus. Nah, ini yang diselenggarakan juga oleh Dolores Hart dalam panggilannya sebagai seorang suster. Menjadi suster itu berarti menanggapi panggilan. Saya membaca satu kanon dalam kitab hukum kanonik, pasal atau kanon ke-676. Tarekat laikal, baik laki-laki maupun perempuan, maksudnya ini para bruder dan suster, dengan karya belas kasih spiritual atau jasmani, mengambil bagian dalam tugas penggembalaan gereja. Dolores Hart mengambil bagiannya sebagai bagian dari penggembala dalam gereja dan memberikan pelayanan yang sangat beragam. Oh, ada burung lewat. Kepada umat manusia dengan cara yang unik. Ada yang lewat pendidikan, lewat kesehatan, pastoral care, dan lewat dua-dua dalam pelayanan kontemplatif. Karena itu hendaklah mereka tetap setia pada rahmat panggilannya. Dolores Hart tetap menjadi suster di usia 82 tahun. Satu kesaksian hidup yang tidak perlu dengan kata-kata dijabarkan. Dia menunjukkan bahwa lebih banyak hidupnya, bahkan hampir keseluruhan hidupnya dipersembahkan bagi pelayanan. Nah, sebuah kesaksian yang bisa kita jadikan teladan hidup untuk setia menanggapi panggilan dalam cara apapun. Nah, bagi orang yang masih berpikir tentang panggilan mana yang dipenuhi, selamat menemukan, memilah-milah. Dan kalau itu panggilan menjadi suster atau bruder atau menjadi pastor, selamat menjalaninya. Dan kita saling mendoakan. Pace bene.